Istri AKBP Dodi ungkap chat WA istri Irjen Teddy di sidang kasus narkoba. Silakan. Yang terakhir saya berhubungan dengan Bu Merti itu pada malam saya lagi nyetir, saya ditelepon Bu Merti. Di situ Bu Merti menyampaikan bahwa tadinya Bapak mau langsung video call dengan saya, tapi karena nggak memungkinkan, akhirnya melewati Bu Merti untuk menyampaikan ke saya. Bapak bilang uang itu jangan ada pernyataan uang itu dihilangkan. Toh itu uang itu di dalam paper bag tidak terlihat. Bilang aja itu gelang kayu dari Dodi untuk Pak Teddy Minahasa. Ketika saudara dipanggil atau diundang, terserah istilahnya, ke rumahnya Teddy Minahasa, istrinya tadi yang bernama Merti. Siap, begitu ya. Nah, saudara itu datang sendiri atau ada teman? Saya sendiri, Yang Mulia. Sendiri ya. Ketika itu bertemu langsung di rumah Merti dan TM. Di mana rumahnya waktu itu? Di Jagakarsa. Di Jakarta Selatan. Ya. Ketemu langsung dengan Ibu Merti, ya, seperti ceritanya tadi. Ketika itu apakah Teddy Minahasa yang keluar kemudian menemui di ruang tamu itu, begitu ya? Iya, Bu Merti, setelah itu Pak Teddy yang keluar menemui. Apakah ada orang lain di samping yang bertiga itu? Tidak ada, Yang Mulia, hanya bertiga. Berarti Bu Merti, saksi, dan Pak TM. Siap, Yang Mulia. Istri mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara Rahma Dharma Putri menjadi saksi meringankan dalam sidang kasus narkoba yang turut menjerat ex Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa. Rahma mengungkap ada chat dari istri Irjen Teddy kepadanya. Rahma dihadirkan sebagai saksi meringankan untuk suaminya di PN Jakarta Barat. Awalnya Rahma menceritakan dirinya sempat diminta untuk datang ke rumah Teddy setelah Dodi ditangkap. Materi yang ingin dipertanyakan kepada saudari itu adalah adanya intervensi atau skenario menyangkut kasus terdakwa ini. Apakah saudara tahu kasus yang diduga dilakukan terdakwa? Tanya Hakim Ketua John. Penukaran sabu, Yang Mulia. Jawab Rahma. Itu saudara tahu sendiri dari media atau pihak lain? Awalnya saya tahu dari Pak Teddy Minahasa. Begitulah ujar Rahma. Rahma mengatakan dirinya diminta oleh istri Teddy Minahasa, Merti, untuk datang ke rumah mereka sehari setelah Dodi ditangkap. Saat itu Rahma belum mengetahui Dodi ditahan oleh Polda Metro Jaya terkait kasus narkoba. Itu tanggal 13 Oktober kalau saya nggak salah. Setelah malam Pak Dodi dengan Bang Doni waktu itu sekitar jam 1 dini hari, saya baru baca WA dari Ibu Merti, istri Pak Teddy, yang menanyakan apakah saya sudah tidur. Saya baru membalas pukul 4 pagi, saya bilang mohon izin Ibu, saya sudah tidur, siap ada perintah? Saya tanya gitu, baru dibalas kembali pukul 6. Di situ Ibu Merti menyampaikan saya diminta untuk datang ke kediaman beliau, kalau bisa pukul 8 udah ada di kediaman. Saya tunggu, Bapak juga menunggu. Katanya gitu. Kemudian setelah itu saya antar anak-anak dulu ke sekolah, setelah itu baru menuju ke rumah beliau. Begitulah kata Rahma. Dalam perjalanan ke rumah Teddy Minahasa, Rahma mengaku berkali-kali menghubungi AKBP Dodi namun tidak menjawab. Pertama kali saya ketemu langsung sama Bu Merti di ruang tamu itu disampaikan kalau Dodi ada masalah, katanya gitu. Di situ saya masih bertanya-tanya masalah apa. Saya pikir masalah pekerjaan. Kemudian gak lama setelah itu Bapak datang dan duduk. Setelah duduk Pak Teddy bertanya kepada saya, jadi ceritanya gimana? Dijawab Bu Merti bilang, Pak Rahma ini nggak tahu apa-apa, dia nggak tahu masalah Dodi. Begitulah sambungnya. Teddy, kata Rahma, kemudian menceritakan kalau Dodi sedang diperiksa di Polda Metro Jaya terkait kasus narkoba. Saat itu Teddy mengaku pernah memerintahkan Dodi untuk menyisikan sabu seberat 5 kg untuk menjebak Linda. Kemudian baru disampaikan sama Pak Teddy saat itu bahwa Dodi sekarang ada di Polda Metro di narkoba sedang diperiksa. Kemudian Pak TM menyampaikan saat itu saya memang pernah memerintahkan Dodi untuk menyisikan sabu 5 kg dengan tujuan menjebak Linda. Karena saya punya kenalan bernama Linda, itu sudah menipu saya 2 kali. Begitu pernyataan beliau. Demikian Rahma mengatakan. Rahma menilai Teddy saat itu sedang kesal. Dia mengatakan Dodi menyeret namanya di kasus peredaran narkoba tersebut.